Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Farid. Kali ini kita akan membahas tentang entrepreneurship. Ya. Saya akan berbagi kisah tentang jiwa kewirausahaan. Jadi sejak kecil saya telah berminat berwirausaha. Itu dimulai dengan salah satunya yaitu pada saat saya duduk di SMP hingga STM. Jadi selain mengantar koran, saya juga memanfaatkan peluang ya. Jadi salah satu ciri seorang entrepreneur itu adalah bisa memanfaatkan peluang. Kami tinggal di Jalan Andi Mapanyuki, jadi berdekatan dengan Stadion Matoangin. Sekarang ini namanya telah berganti menjadi Stadion Andi Matalata. Saya berpikir, bagaimana kalau saya masuk ke Stadion Matoangin itu dengan elegan, ya. Jadi saya membeli karcis, tapi bagaimana caranya uang yang saya gunakan untuk beli karcis itu bisa kembali dan bisa menghasilkan lagi. Ya, oleh karena itu saya berpikir saya harus menjual ya. Jadi mungkin istilahnya dengan menjadi penjual asongan. Nah, bagaimana caranya? Saya tidak punya modal. Yang ada itu modalnya adalah ide, kemudian trust, kepercayaan dari orang. Nah, ini salah satu poin penting untuk menjadi seorang entrepreneur. Ini saya dapatkan ini nanti setelah saya kuliah, bahwa ternyata untuk menjadi seorang entrepreneur itu modal itu tidak mesti uang, tapi adalah idenya. Ya, kemudian yang kedua adalah trust atau kepercayaan orang lain atau kepercayaan calon investor kepada kita. Ya, inilah yang saya lakukan. Jadi saya menghubungi salah seorang pemilik warung dekat rumah. Ya, jadi saya punya teman itu namanya Hengki. Ini ada namanya kakaknya Hengki itu namanya Kak Diana. Ya, saya berkomunikasi dengan beliau. Saya menyampaikan, Kak Diana, saya mau rencana jualan di Stadion Matoangin. Saya ingin menjual beberapa produk ya, misalnya itu permen, kuaci, kacang, kemudian minuman, kemudian juga rokok ya. Saya jualan rokok juga ya. Jadi kalau kita nyebut itu permen, kacang, kuaci, gula-gula, minuman ya, itu biasanya yang disebutkan ya. Jadi oleh Kak Diana meminta komitmen dari saya bahwa setelah Anda jualan itu langsung datang menyetor uang hasil penjualan, dan nanti akan diperhitungkan modal yang beliau sampaikan, bahwa ini kalau misalnya permen ini modalnya sekian ya, kemudian kalau kacang ini modalnya sekian, minuman ini modalnya sekian. Jadi itu sudah tercatat, modalnya sekian saya juga sudah tahu, kemudian jumlahnya berapa, jadi dihitung dulu jumlahnya, dipastikan. Kemudian berikutnya adalah saya menempatkan di keranjang ya, keranjang kotak seperti ini, dan saya gantung di sini ya. Jadi ini yang saya lakukan. Kemudian berkomitmen kepada Kak Diana bahwa
saya akan jualan ya. Jadi saya mencarilah dana awal ya. Saya meminta kepada mama saya, almarhumah Mama Mardia, untuk modal awal yaitu tiket. Nah, bagaimana bisa membeli tiket. Jadi saat itu saya memilih di tribun tertutup ya, dengan asumsinya kalau di tribun tertutup ini lebih banyak konsumen yang akan membeli jualan saya ya. Jadi saya membeli tiket, saya sudah lupa berapa harga tiket pada saat itu. Yang jelas pada saat saya SMP hingga saya STM. Jadi setiap jadwal pertandingan PSM Makassar, atau dulu masih ada Makassar Utama, saya upayakan untuk bisa masuk nonton dan berjualan. Jadi keuntungannya adalah bisa nonton, kemudian dengan membeli tiket tanpa ada resiko tadi yang seperti saya sampaikan, manjat stadion. Kemudian yang kedua, ketika ada selisih, jadi ini resikonya adalah modalnya itu adalah harga tiketnya. Nah, itu ketika sudah ada selisihnya, disitulah saya bisa menabung ya. Jadi saya masuk ke dalam dan dengan ada tiket, saya masuk ke dalam, kemudian mulailah menjual ya. Jadi prosesi jualan itu dilakukan agar tidak mengganggu penonton, itu dimulai pada saat sebelum pertandingan dimulai ya. Saya mulailah menjual sebagai penjual asongan ya. Jadi biasanya saya akan menyebut